Ojo. Kok jaranan kae? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dulur-dulurku semua, jumpa lagi bersama saya Kang Dewa. Saya doakan dulur-dulurku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batinnya, diberikan murah rezekinya, supaya bisa pergi ke Makkah dan rezekinya bertambah melimpah. Serta dulurku yang mengalami sakit, semoga lekas diangkat dari penyakitnya, dan yang mengalami musibah semoga lekas diberi kemudahan ya dulur-dulur. Kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan para dulur-dulur atau lover-lover Dewa Cafe juga GSJ. Gimana, dalam pertanyaan banyak yang bertanya, gimana sih keadaannya Joko Bengek gitu kan. Ini saya akan jawab, dan sekaligus saya sudah sambil menonton videonya ini ya gitu loh. Langsung saja kita play ya, bahwa waktu itu si Joko Bengek ini lagi sorenya pergi ke ponpesnya Gus Samsudin ya, bersama Opa Bian, dan akhirnya bertemu sama Gus Samsudin dan debat bacot sana sini, dan intinya bahwa si Bengek sama Cungkring ini ingin membuktikan tentang adanya si dukun santet gitu loh ya teman-teman. Walaupun ilmunya si Bengek ini luar biasa saktinya, dan si Cungkring ini juga akal pikirannya, kelicikannya mutajab alias mustakir, tapi akhirnya juga kena santet gitu loh dulur-dulur ya. Ya ini kita itu waktu itu kan sudah yang kena kan pertama itu adalah si Bengek dulu, karena sudah nantang-nantang akhirnya dia masuk ke dalam tempatnya dukun itu. Nah terus akhirnya ngobrak-ngabrik, bertarung, dan selanjutnya itu ditusuk, itu yang namanya bonekanya itu pakai keris itu ya, kasih jambi-jambi gitu, bul, akhirnya megangi kepalanya itu, aduh itu dia itu langsung mutah kecap itu si Bengek itu. Akhirnya dibantu sama Opa Cungkring, nah ditarik keluar dan dibantu sama Gus Samsudin, akhirnya ngeletak delosor di tanah itu ya, seperti itu kan. Nah setelah itu posisinya setelah itu yang masuk akhirnya kan nggak terima, ini si Opa Bian ini nggak terima, dia itu juga malah wah kenapa temanku diginikan gitu. Akhirnya ya nggak percaya, akhirnya batu gejrot sama Mbah Dukun. Nah itu akhirnya dia juga kena juga itu si Cungkring ini ya, kena jadi tumbal si Mbah Dukun. Nah waktu si Cungkring ini kena, si Bengek juga kena. Nah waktu mau ditarik keluar itu posisinya sama Gus Samsudin, si Bengek ini dibawa kabur gitu loh, diselamatkan gitu loh. Mobil keliling-keliling itu sambil gitu ya, Gusnya sudah banyak nonton tuh videonya. Nah saya Kang Dewa, Pak Rete, Pak Gembos juga Pak Apit, nah itu posisi saya juga sama santrinya Gusnya itu di rumahnya itu. Nah setelah itu kita akan disuruh bantu nurunin toh, itu suruh nurunin sama jasadnya itu atau badannya si Bengek ini.
ada ini dulu. Nah, ini kita nurunin ya gitu. Bentar ini sebenarnya langsung saya mau pukulin, saya buang gitu aja ya. Nah ini nah, suruh ngasih tahu istrinya sama apanya ini. Nah, nah ini kita nurunin ini saya sudah marah-marah sebenarnya teman-temannya ini. Ini saya Pak Bos, Kang Andi, Pak Apit, sama Pak Rete. Nah ini sama Gusnya terus ini di apa kita ini disuruh bersabar. Nah, sebenarnya saya mau syarat ini tapi sudah ini kepala saya sudah pegel betulan ini. Nah ini nah sampai tangannya kecepit dia. Ini saya sudah mau pukul ini tapi tidak boleh ini sama Gusnya ini tidak boleh gitu loh dulur. Nah ini sama Pak Bos juga semua mau dipukul. Nah jadinya kan kita sudah emosi tapi gimana ya dulur-dulur ya, ini posisi sudah tak berdaya. Nah ini saya kan ini saya didorong-dorong sama Gusnya ini nggak boleh gitu loh. Sama Pak RT ini juga ini mau dihantam nggak boleh juga. Kita sudah apa itu karena apa kita sudah buat permainan dulu tapi ya namanya orang sudah yang namanya dianya sudah tak berdaya. Kita sebagai manusia harus punya rasa pri kemanusiaan juga, nggak boleh gitu loh. Ini bingung ini ya teman-teman, nggak ada yang mau yang kenal ini siapa ya, posisinya mau dikirim kemana. Nah ini nomor, nah ini Pak RT ini mau dibantai pakai sepatunya itu mau dilemparin. Ya gimana loh yang namanya sudah emosi loh. Nah ini kita dikasih apa ya namanya kayak mojo dituturi, nggak boleh nggak gitu loh. Tapi ini Joko ini juga baik juga ini katanya Gusnya ini dari Lawu sampai ke Blitar itu untuk apa ya, membuka dukun-dukun yang berkedok agama ya, dukun cabul, dobol dan sebagainya. Ini seperti Mbah Dukun Santet, sentingan atau gimana, ini dia sudah nggak boleh gitu loh. Nah ini saya sudah mau ini saya mau hajar kembali tapi tidak boleh gitu loh teman-teman. Jadinya yang bertanya-tanya biar tahu, ini memang videonya di sini ada saya. Nah ini gitu loh. Wah ini Pak RT sampai nih, temboknya dipukulin sampai saking marahnya ini Pak RT ini gitu loh teman-teman. Wah ini perutnya ini semakin membesar si siapa itu lulu lihat ya, ini perutnya membesar gitu. Sama Gusnya itu dikasih daun bidara sama garam itu ya. Nah, tak lama seperti itu akhirnya nilai ini perutnya membesar ya teman-teman ya, membesar posisinya perutnya si Joko Bungek ini membesar. Kasih sama Kang Andi ini kasih sholawat, padahal ini juga pernah diajar juga Kang Andi ini ya. Seperti itu loh. Jadinya ya gini ya teman-teman, kalau kita lawan kita ini sudah tak berdaya, menyerah, kita tidak boleh memukul atau apa sebenarnya gitu. Tapi kalau emosi ya gimana lagi ya, karena sudah membuat racunnya sudah masuk aliran darahnya.
kita disuruh bersabar terus sama itu Gusnya ya. Gitu. Nah, ini saya ini. Ada Pak Apit, Pak RT, Pak Bos, bisa juga di sini. Nah, ini karena ada domisilinya teman-teman ini yang bingung. Dan Pak RT ini juga dulu punya nomornya karena Pak RT dikasih handphone baru. HP yang lama tidak dipakai, kereset, tak tahu dibuang kemana. Ini Pak RT ini juga ngenuh loh ini. Dia juga berteman juga ya. Ya akhirnya yaitu nah, napasnya kan makin ngecil-ngecil ya, ini lihat perutnya jembling kayak gini si bengek. Nah, informasinya seperti ini teman-teman. Saya di lokasi ini memang gitu loh. Posisi saya di lokasi ini. Nah, rambutnya dikasih sama dukunnya ini. Bahayanya gitu Joko, nanti bisa mampus ini. Karena kita sudah itu larut malam, sudah membantu bosnya, kita pamit pulang gitu loh akhirnya gitu loh teman-teman. Jadinya akhirnya yang merawat ya Gusnya. Nah, itu seperti apa, kalau mau dikirim ke orang tuanya alamatnya nggak tahu karena sakitnya kronis kayak gitu ya. Nomor teleponnya juga ndak ada gitu loh. Tuh. Jadi gitu ya teman-teman, informasi dari saya. Posisinya si bengek itu kayak gitu dan saya memang di situ. Perutnya jembling, itu apa namanya, napasnya sudah mengecil ngik 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 gitu ya. Muntah kecap itu juga posisinya tidak tahu alamatnya di mana. Gitu ya dulur-dulur, informasi dari saya, catatan dari Kang Dewa. Untuk full videonya lihat di channelnya Agus Samsudin. Jangan lupa like and comment and share channel Dewa Cafe. Semoga saya semakin semangat, semoga juga jenengan tambah terhibur dengan video-video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya Kang Dewa. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.